teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai ibadah. Meskipun ibadah ini ibadah online, tetapi kita harus ingat 3 hal. Yang pertama, siapkan hati kita. Yang kedua, fokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga, singkirkan semua gangguan. Selamat beribadah. Halo, shalom. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang luar biasa. Sekarang tiba waktunya, mari kita siapkan hati kita, mari kita luangkan waktu kita untuk bertemu dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita mau mulai ibadah kita.
cinta-Mu atas hidup kami. Thank you ini ya Bapa, boleh lebih sungguh-sungguh Tuhan, boleh mendekat Tuhan kepada Engkau, boleh semakin gandol kepada Engkau ya Bapa, boleh semakin erat dengan Engkau ya Bapa. Tuhan, Tuhan bawa kami Tuhan lebih dalam lagi kepada Engkau, Tuhan lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mau menyerahkan segala hidup kami Tuhan, segala waktu-waktu kami yang tersisa ini ya Bapa, hanya untuk Engkau Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bukan Tuhan meninggikan hati kami Tuhan, tapi sungguh Tuhan hanya untuk meninggikan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau bawa Tuhan lebih dalam lagi ya Bapa, ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Lebih dalam lagi ku rindukan
Thank you Tuhan, thank you buat cintamu, buat kasihmu, buat berkatmu, buat segala perlindunganmu Tuhan di segala musim hidup kami ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami lebih ingin memuji, memuliakan namamu, Tuhan urapi ibadah kami ini, supaya Tuhan apa yang kami nyanyikan sungguh Tuhan berasal dari hati kami, hanya untuk mengeluk-elukan namamu ya Bapa. Thank you Tuhan, thank you, di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap lebih lagi memuji Tuhan katakan amin. Ya. Semangat ya semuanya, kita mau sama-sama lebih semangat lagi memuji nama Tuhan.
selesai, nggak terasa ya. Kita puji-puji Tuhan, begitu cepat waktu berlalu ya. Kita sekarang tiba pada saatnya untuk menyiapkan hati lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kau
Shalom, selamat sore. Jumpa lagi sama Kak Ida sore ini ya. Tetap masih di dalam protokol, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, tidak pernah bosan. Itu yang terbaik buat kita semua ya. Nah, sebelum kita merenungkan sebagian firman Tuhan, yuk kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sore ini kami diberi kesempatan mendengar sebagian dari firman-Mu. Tuhan, urapi kami, urapi setiap kami yang mendengar, supaya kami boleh mengerti isi hati-Mu. Mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami siap mendengarnya. Di dalam Kristus Tuhan yang mengasihi kami memberikan hati kami untuk firman Tuhan. Amin. Sore ini Tante pengen ngingetin kita. Ini cerita bukan yang baru, tapi Tante pengen ingatin bahwa kita punya Allah yang setia. Kita punya Tuhan Yesus yang hidup ya. Nah, kita mau baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan Elia dan janda di Sarfat ya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Nah, di sini dikatakan sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab tidak ada hujan. Kenapa kok tidak ada hujan? Ya, kita ingat bahwa di ayat yang sebelumnya, itu di ayat yang pertama, itu Elia itu hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan, ya. Nah, Elia ini dekat sama Tuhan, karena itu Elia dipakai Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel yang pada saat itu sudah hidup tidak berkenan di hati Tuhan, ya. Raja yang memimpin juga bukan raja yang takut akan Tuhan. Mereka mendukakan hati Tuhan, mereka beribadah kepada Baal, sehingga melalui Elia dikatakan Tuhan tidak akan mendatangkan embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali ketika Tuhan mengatakannya melalui Elia, ya, sehingga terjadi kekeringan, dikatakan seperti yang pada ayat 7, ya. Nah, waktu tidak ada hujan dan tidak ada embun, Tuhan bilang sama Elia, pergilah dari sini, di ayat yang ketiga, berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan. Nah, coba ya, Elia ini hamba Tuhan, dia cinta Tuhan, dekat sama Tuhan, ya, tahu isi hati Tuhan, ya. Nah, ketika Elia mengatakan tidak akan ada hujan, nah raja pasti marah. Makanya Tuhan bilang pergilah, bersembunyilah di tepi sungai Kerit, ya, di sana Tuhan memelihara Elia. Tante merenungkan ya, Tuhan memelihara Elia di tepi sungai Kerit. Nah, di situ Tuhan bilang apa? Aku telah memerintahkan gagak untuk memberi engkau makan. Lah, gagak itu loh burung yang enggak bagus, burung yang boleh dikata rakus gitu ya, suka makan segala makan, bahkan bangkai pun dimakan. Tetapi di sini Tuhan perintahkan untuk gagak ini memberi roti dan daging kepada Elia setiap hari, ya. Pada waktu pagi dan petang burung gagak membawa roti dan daging, ya. Kita mau lihat ya kisahnya Elia ini. Elia ini begitu dekat sama Tuhan sehingga Elia itu tahu persis, ya, tahu persis
Tuhan, Allah yang hidup, yang memelihara, yang setia. Dia tidak pernah ragu. Sehingga waktu Tuhan bilang apa? Kamu pergi. Elia pun taat dan dia pergi. Waktu Tuhan bilang gini, burung gagak akan bawa roti dan daging untuk memberi Elia makan. Elia tidak tanya gini, iya tah? Bisa tah? Gagak itu tidak hilang tah makanannya? Tidak ya. Elia percaya apa yang Tuhan katakan pasti akan terjadi. Allah yang setia sudah dialami oleh Elia sepanjang hidupnya, sehingga dia tidak ragu-ragu. Dia melangkah, dia percaya, dan Elia mengalami pertolongan Tuhan. Ya, lanjut di ayat yang ke-7 tadi dikatakan, sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Nah, adik-adik, kalau Elia terpelihara selama masa kekeringan, selama masa kesulitan ya oleh Tuhan. Dia melakukan bagiannya. Apa yang dilakukan oleh Elia? Elia percaya kepada Tuhan. Elia melakukan yang menjadi bagian dari yang harus dia lakukan, dan Elia melangkah. Ya, pada waktu Tuhan bilang sama Elia, katakan kepada raja, Elia nurut. Elia melakukan yang menjadi bagiannya. Dan waktu Tuhan bilang, pergilah, aku akan memelihara, burung gagak akan kusuruh nganter roti, nganter daging. Elia tetap percaya, walaupun kalau dengan kepala manusia itu tidak mungkin, ya. Tetapi hati yang percaya itu diperhitungkan oleh Tuhan. Dan Elia melangkah dan hidupnya terpelihara. Nah, ayat 8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, di ayat 9 dikatakan Tuhan bilang apa? Pergi ke Sarfat, ya. Aku sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kalau kita itu melihat ya, kalau ada orang yang bisa kasih kita makan, bisa pelihara kita, berarti kondisi orang itu harusnya cukup ya. Cukup makan, cukup tempat untuk dia bisa berteduh kayak gitu. Tetapi di ayat 10 ini kita lihat ya, sesudah itu Elia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Nah, benar ya, Elia bertemu dengan janda. Sampai di sini sudah benar ya. Kemudian Elia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Nah, supaya aku minum ya. Kemudian ayat 11 dikatakan, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ya, ketika perempuan ini mau ngambil air untuk Elia bilang, juga ambil sepotong roti. Perempuan ini menjawab di ayat yang ke-12, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku, bagi anakku. Setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Nah, kalau Elia itu tidak dekat sama Tuhan, kalau hatinya tidak menyimpan semua penyertaan Tuhan yang luar biasa, Elia bisa mikir gini, oh salah ya, bukan ini kali jandanya, wong janda ini miskin, minyak aja tinggal sedikit, tepung cuma 1 genggam, pasti bukan ini, karena dia buat dirinya aja tidak cukup, bagaimana buat Elia. Tetapi perjalanan Elia bersama dengan Tuhan tidak menggoyahkan. Apa
apa yang Tuhan katakan dia pegang, dia simpan dalam hati, dia percaya yang Tuhan katakan tidak pernah salah, ya. Nah, karena itu di ayat yang ke-13 Elia bisa berkata kepadanya, "Jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ya. Nah, Elia berkata, jangan takut. Tuhan sudah bilang, Tuhan akan memelihara Elia melalui hidup seorang janda. Apa yang Tuhan katakan tidak mungkin salah. Ya. Jadi Elia ini melangkah dan Elia ini ngomong sama si janda, jangan takut. Kalau Tuhan sudah berfirman, tidak mungkin salah. Kalau Tuhan sudah berfirman, tidak mungkin gagal. Lakukan yang aku katakan, maka firman Tuhan berkata, tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Ya, kita lihat adik-adik, sepanjang dari ayat yang pertama yang kita ulas sedikit tadi, bagaimana Elia punya hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Kalau kita lihat di Yakobus 5 ayat 17, di situ dikatakan, Elia adalah manusia biasa seperti kita. Ya, seperti kita. Tetapi Elia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Tetapi ia telah bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah yang hidup, kepada Yesus dia percaya. Allahnya itu hidup, ya. Dan dia mengalami janji-janji Tuhan. Nah, semua perjalanan pengalaman yang dia alami bersama dengan Tuhan, dia simpan di dalam hatinya. Sampai ketika masa kering, kesulitan datang, Elia tidak takut. Elia percaya dia punya Allah yang hidup. Dia punya Allah yang selalu menepati janjinya. Dia punya Allah yang setia, ya. Sehingga kemanapun Tuhan berkata, Tuhan menyuruh, Elia tidak pernah ragu-ragu. Elia melakukan yang menjadi bagian Elia. Dia percaya, dia taat, dan dia melangkah. Nah, sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh janda di Sarfat, ya. Janda di Sarfat ini bukan janda yang mampu, bukan janda yang kaya, tetapi dia janda yang dikatakan miskin, yang punya tepung cuma segenggam, punya minyak cuma ada sedikit di dalam buli-buli. Ya, tetapi janda ini ketika bertemu dengan Elia bilang, aku minta air. Di dalam kekurangan, di dalam keterbatasan, janda ini tidak pelit, janda ini tidak medit, ya. Janda ini melakukan, tetap dia bilang, tak ambilkan air, mau dikasihkan. Kemudian Elia bilang, buat no aku roti. Janda ini bilang, tidak ada, cuma ada tepung, cuma ada minyak dalam buli-buli. Tetapi Elia berkata, Allahku, ya, Allahku mengatakan bahwa tepung
tepung itu tidak akan berkurang, tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Dan janda ini percaya, kemudian janda ini melakukan, ya, di tengah kekurangannya dia memberi, ya, ada hati untuk memberi, ada hati yang percaya di dalam perkataan hambanya, hamba Tuhan, ya. Dan di situ dikatakan dia membuatkan buat Elia. Kemudian di ayat 15 dikatakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ya, jadi karena ketaatannya, dia melakukan yang menjadi bagiannya. Ada percaya kepada Allah, Allah yang disembah, Allahnya Elia, Allahnya juga. Nah, kemudian dia melakukan, di situ dia menemukan, di situ dia menerima janji Tuhan, di situ dia menemukan pertolongan Tuhan, bahwa apa yang dikatakan, tepung di dalam tempayan itu tidak habis, minyak di dalam buli-buli itu tidak berkurang sampai masa kekeringan itu selesai. Ya, di ayat 16 dikatakan tepung dalam tempayan tidak habis, minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Janda ini mengalami pertolongan Tuhan seperti yang juga dialami oleh Elia. Di tengah kekeringan, di tengah keadaan yang tidak baik, dia mengalami pertolongan Tuhan. Apa yang menjadi rahasia janda ini menerima pertolongan Tuhan sehingga dia nggak sampai mati? Nah, dia melakukan bagiannya. Dia tidak pelit. Kalau dia bisa ngasih air, dia kasih air. Dia tidak pelit, ya. Kemudian dia juga percaya dan melangkah, melakukan yang menjadi bagiannya. Bukan cuma ngerti, bukan cuma iya, tapi dia melangkah dan dia melakukan. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Ketika kita dalam keadaan sulit seperti ini, apakah kita juga akan mengalami pertolongan Tuhan? Sangat pasti, karena kita punya Allah yang hidup, kita punya Allah yang setia. Apa yang harus kita lakukan? Taat, percaya, lakukan bagian kita. Sekalipun kita harus sekolah secara online, kita harus bekerja di rumah, lakukan dengan setia, dengan rajin, dengan baik, sungguh-sungguh melakukan, maka kita akan melihat pertolongan yang dari Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah kita pikirkan akan turun menyertai kita. Amin. Ya, sharing firman sampai di sini. Kita mau masuk di dalam doa. Kita percaya musim sulit, tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Tangannya ada menyertai setiap kita, memberkati kita. Janji firman-Nya ya dan amin buat setiap kita anak-anaknya. Amin. Yuk kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh diingatkan, kami punya Allah yang hidup, yang setia. Tuhan, terima kasih. Kami boleh dikuatkan, kami boleh melangkah. Kalau saat ini Tuhan, mungkin di masa-masa sulit, kami mau melakukan bagian kami seperti Elia. Kami mau melakukan bagian kami dengan sebaik mungkin. Kami percaya, kami melangkah. Selanjutnya Tuhan yang akan memberkati hidup kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, juga hari ke depan. Kiranya hidup kami boleh memberi dampak, memberikan hal yang baik bagi sekitar kami, saling menguatkan, sehingga Tuhan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami.
Berkati Bapak Presiden kami Tuhan, di dalam memimpin, menangani setiap masalah yang ada. Engkau yang membackup akan Bapak Jokowi bersama dengan seluruh menterinya untuk Tuhan, supaya Indonesia boleh bangkit dari semua ini. Kami menyerahkan semua ini. Tuhan yang menjadi penolong bagi bangsa kami, sehingga kami semua akan merasakan dan menerima pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kasih setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan mengucap syukur. Amin.